Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memulai pembahasan, Sobat KTG semua jangan lupa untuk melakukan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar channel kami terus berkembang dan Sobat KTG semua mendapatkan video terbaru dari kami. Kita masuk pada indikator yang ke-7, yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Saya bacakan dulu sebuah soal yang sesuai dengan indikator yang ke-7. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah A. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. B. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. C. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah. D. Meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. E. Menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Oke. Yang dilakukan oleh guru untuk disampaikan pada siswa. Jadi itu pertanyaannya ya. Silakan Sobat KTG memilih salah satu jawaban yang ada. Saya anggap sudah memilih. Mari kita lakukan pembahasan. Sesuai dengan indikator yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Intinya adalah itu. Tapi harus disertai dengan sikap yang bijak. Pilihan jawaban yang A, memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. Ini sudah pasti salah. Karena pemanfaatan sumber daya alam jika hanya sesuai dengan keinginan, tentu tidak bijak dan dapat mengeksploitasi secara berlebihan. Kemudian yang B, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Jawaban ini benar, tapi kita lihat dulu jawaban selanjutnya. C. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah. Ini juga tidak tepat, karena pemanfaatannya berdasarkan kekuatan wilayah. Padahal kekuatan wilayah itu berbeda-beda. Kemudian yang D. Meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Juga salah. Yang paling tepat adalah tidak harus minimal dan tidak harus maksimal, tapi dapat optimal penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Yang E, menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Nah, ini juga kurang tepat karena sumber daya alam itu terdapat dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dan tidak bisa jika digunakan untuk menjamin ketersediaan untuk kehidupan. Yang paling tepat disampaikan kepada siswa oleh seorang guru adalah pilihan yang B, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Soal selanjutnya, kita masuk pada indikator yang ke-8, yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Saya bacakan sebuah contoh soal yang sesuai dengan indikator tersebut. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa. Terkait dengan hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah A. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. B. Meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal. C. Membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. D. Melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing. E. Berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Nah, ini
Mari kita pilih jawabannya terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu Sobat Katekis semua memilih jawabannya terlebih dahulu. Disimpan dulu jawabannya. Kita lakukan pembahasan terhadap soal tersebut. Dari kelima pilihan jawaban yang tersedia, mari kita pilih jawaban yang paling tidak tepat atau tidak mungkin sesuai dengan pertanyaan atau soal tersebut. Jawaban yang B dulu. Meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal. Ini sudah pasti salah karena kita hanya melakukan imitasi atau meniru sebuah budaya asing tanpa menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia. Kemudian yang D, ini juga salah. Kenapa? Karena melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing. Ini salah karena kita jangan anti terhadap budaya asing, tapi kita harus melakukan penyesuaian atau melakukan filter terhadap budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang E ini juga pasti salah karena berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Nah, ini salah. Jadi tinggal pilihan A dan C. Pilihan C dulu, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Nah, ini juga salah karena siswa itu mengalami perkembangan atau proses perkembangan yang berbeda-beda. Jadi kita harusnya tidak melakukan pembelajaran proses seleksi sistem nilai untuk diterapkan pada siswa. Yang A, membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena mengapa? Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang wajib dibelajarkan atau diajarkan pada peserta didik lengkap dengan nilai-nilai yang ada. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a